dia udah siap-siap mau lompat gitu dari rumah, udah siap-siap mau menyelesaikan hidupnya gitu ya, menyelesaikan rasa sakitnya gitu. Kemudian ya udah akhirnya kita via telepon, aku berusaha untuk temani, aku tenangi, dia nangis gitu. Jadi aku temenin tuh dari sekitar kayaknya jam 12:30 sampai jam 3:30. Gila. Gitu, menenangkan. Paling nggak udah agak terang, baru kemudian aku merasa dia udah tenang gitu ya. Kemudian aku selesaikan gitu teleponannya gitu, dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Art terapi melihat kita tuh bisa mengeluarkan stres kita, mengeluarkan masalah kita dengan kita membuat karya seni. Aku senang banget gitu membayangkan diriku menjadi seorang psikolog yang bisa menjadi tempat cerita klien-klienku gitu. Sesederhana itu aja dulu gitu, dan akhirnya 11 tahun ya, kan aku SMA 2013, 11 tahun kemudian sekarang I am living my dream gitu ya, aku menjalani kehidupan sebagai seorang psikolog seperti yang aku bayangkan dulu. Rasanya nano-nano, tapi itu balik lagi yang aku bilang, super beruntung gitu, dan sangat-sangat bersyukur bisa sampai di titik ini. Hello guys, welcome back to BTS Behind the Sisters, because every woman always has a great story. Kali ini sama kakak yang manis banget. Ini pertama kali aku ketemu. Kenalin dulu dong kak, kenalin diri. Halo semuanya, aku Anet, seorang psikolog klinis, dan happy banget hari ini diundang untuk ngobrol-ngobrol, untuk ngerumpi tentang apa ya topik kita hari ini. Tentang diri kakak sendiri. Kenalin diri dong kak. Dulu kakak kuliah di mana nih? Jadi aku aslinya Medan, jadi orang Batak gitu ya, borunya boru Ginting. Jadi sering banget orang bilang kayak saudaraan ya sama Lyodra Ginting, atau saudaraan sama Anthony sini suka Ginting gitu. Gimana ya mau dibilang saudara tapi satu marga tapi nggak pernah ketemu gitu. Iya, nggak pernah ketemu. Jadi aslinya Medan, cuman dari 2013 pindah ke Jogja untuk kuliah di Universitas Sanata Dharma jurusan psikologi. Kemudian lulus di tahun 2018. 2020 aku ngelanjutin profesi psikolog klinis di Mercu Buana Jogja. Gitu. Selesainya 2023 dan sampai sekarang berkarir sebagai seorang psikolog, juga sebagai art terapis gitu. Oke. Kak, ini aku melihat perbedaan yang luar biasa, yaitu logat kakak. Itu beda banget dari yang Medan, yang sampai ini halus banget ngomongnya. Ini karena udah kebiasa tinggal di Jogja, atau emang karena profesi kakak nih yang mengubah logat itu? Sebenarnya dari S1 terus ketika perkenalan kayak gitu tuh teman-teman juga pada kaget sebenarnya waktu dibilang aku asalnya dari Medan. Karena nggak kedengeran gitu. Kayak smooth banget gitu ya katanya gitu, nggak kayak orang Medan gitu. Dan bukan karena sebagai psikolog, jadi memang setelannya udah kayak gini. Tapi ketika ketemu sama sesama orang Medan, sama orang Batak, atau ketemu teman-teman SMA, nggak bisa nada suaranya kayak gini, justru nggak bisa gitu. Jadi udah keluar yang aslinya gitu. Jadi udah kesetting. Iya, jadi nggak tahu, mungkin kebawa culture budaya yang lagi ditempatin aja gitu. Iya sih. Tapi sumpah halus banget sih kak. Terima kasih. Sebuah pencapaian. Ngomong-ngomong nih kak, aku tuh jujur nggak begitu ngerti soal dunia psikolog dan lain-lain. Kalau kakak ambilnya berarti tadi spesialisnya di psikolog klinis. Bedanya apa sih? Itu kalau psikolog klinis tuh biasanya ngapain kak? Jadi kalau pembagian spesialisasi gitu ya, di psikolog tuh ada psikolog klinis, kemudian ini dibedain juga nih, ada klinis anak dan ada klinis dewasa. Kemudian ada psikolog industri organisasi, itu yang biasanya memang bergerak di bidang perusahaan gitu. Jadi memang psikolognya dalam konteks industri gitu ya, dalam konteks kantor gitu. Kemudian ada psikolog sosial gitu. Kalau di Mercu Buana tuh ada 3 ini gitu. Kemudian ada juga psikolog pendidikan gitu. Nah,
Kalau psikolog klinis itu bergerak di bidang kesehatan. Jadi mendiagnosa klien, kemudian memberikan terapi psikologi klien. Jadi bergeraknya itu kalau pekerjaan, konteks pekerjaannya itu kalau nggak di puskesmas, rumah sakit, atau di biro gitu. Sedangkan kalau psikolog sosial banyak di NGO gitu ya, atau LSM. Kemudian kalau psikolog pendidikan ya di sekolah-sekolah. Termasuk kalau pendidikan itu mereka akan mempelajari tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana sih sistem belajar yang cocok nih untuk anak SMP, SMA, dan perkuliahan kayak gitu. Wow, kayak agak berat nggak sih Kak kalau yang klinis? Itu tuh salah satu yang yang memang nggak bisa dibilang paling berat ya, karena semua spesialisnya pasti ada titik beratnya masing-masing gitu. Cuman isu-isu kesehatan mental yang banyak kita bahas sekarang kayak misalnya anxiety, overthinking, kemudian bipolar, trauma dan segala macam, itu makanannya psikolog klinis. Gitu. Terus yang aku penasaran, kenapa Kakak pilihnya yang klinis? Karena aku sukanya di situ gitu ya, nggak tahu kenapa, tapi emang aku merasa berhadapan langsung dengan klien yang memang punya isu-isu kesehatan mental yang kemudian membuat mereka jadinya kurang bisa berfungsi gitu ya. Iya. Kalau misalnya mereka cemas, mereka jadi nggak bisa kerja dengan baik, atau mereka punya trauma yang membuat dia jadi nggak bisa berinteraksi dengan baik gitu. Nah, aku mau membantu manusia tuh di bidang itu, gitu. Itu sih yang membuat aku lebih prefer di psikolog klinis. Keren ya, tujuannya membantu. Betul. Tujuannya membantu. Terus nih Kak, dulu cita-cita Kakak apa? Emang jadi psikolog. Oh ya? Iya. Wah, baru kali ini yang aku menemukan narasumber cita-citanya selaras dengan jobnya yang sekarang. Betul. Tapi ternyata mencapai titik untuk mewujudkan cita-cita itu tidak semudah itu gitu. Kayak kalau sekarang diomongin kayak wah ini banget ya, laki banget ya, beruntung banget gitu bisa mewujudkan cita-citanya. Tapi ternyata menjalaninya itu it was so hard gitu loh, sangat naik turun banget ya roller coasternya gitu. But I'm totally grateful gitu bisa sampai di titik ini dan melakukan pekerjaan yang dulu waktu SMA tuh aku bayangkan. Waktu SMA tuh aku belum pernah ketemu sebenarnya sama psikolog. Dan saudara-saudara aku tuh juga nggak ada yang psikolog. Jadi out of nowhere aja tiba-tiba aku kayaknya jadi psikolog cocok deh ya gitu. Since aku sering banget jadi tempat curhat teman-temanku. Gitu. Dan di masa itu tuh belum semarak sekarang ya isu kesehatan mental. Jadi belum tahu nih emang kalau psikolog tuh job desk-nya apa, pekerjaannya apa, bentukannya kayak gimana tuh juga nggak tahu. Tapi aku senang banget gitu membayangkan diriku menjadi seorang psikolog yang bisa menjadi tempat cerita klien-klienku gitu. Sesederhana itu aja dulu gitu. Dan akhirnya 11 tahun ya, karena aku SMA 2013, 11 tahun kemudian sekarang I am living my dream gitu ya. Aku menjalani kehidupan sebagai seorang psikolog seperti yang aku bayangkan dulu. Rasanya nano-nano, tapi itu balik lagi yang aku bilang super beruntung gitu dan sangat-sangat bersyukur bisa sampai di titik ini gitu. Dan yang aku penasaran banget nih, since ini pertama kali juga kan aku ngobrol langsung sama seorang psikolog. Jadi biasanya yang buat Kakak down itu apa sih? Kayak aduh susah banget nih, kayak mungkin waktu dulu kayak apa gue berhenti aja kali ya gitu. Itu biasanya apa sih Kak? Kalau dulu kalau psikolog itu kan emang sangat bergantung dengan jam terbang ya. Jadi kayak makin kita ketemu banyak klien, kita juga makin pintar. Makin kita menangani banyak kasus, kita juga makin pintar. Di awal-awal itu tuh aku meletakkan gitu ya keberhasilanku sebagai seorang psikolog itu di progresnya klienku. Jadi ketika klienku makin sehat gitu, dalam tanda petik makin sehat, aku ngerasa aku berhasil. Tapi kan realitanya tuh tidak semudah itu juga gitu. Jadi ada momen-momen di mana klienku tuh kok nggak makin baik, atau klien-klienku malah makin down. Aku merasa gagal gitu di situ, kayak ini aku tuh sebenarnya bisa nggak sih jadi psikolog gitu. Ini aku sebenarnya
punya kemampuan gak sih, punya kapabilitas gak sih gitu. Jadi semakin lama aku berkarir sebagai psikolog, semakin aku sadar gitu bahwa proses klien itu tuh beda-beda gitu. Jadi naik turunnya klien itu tuh tidak lantas menggambarkan keberhasilanku gitu. Yang pasti aku harus memberikannya semaksimal yang aku bisa. Nanti kalau dia baik-baik aja kita apresiasi gitu ya. Kalau ternyata dia down atau dia makin parah, ya kita jangan tinggalin gitu. Jadi keberhasilan psikolog tuh bukan dari hasil kliennya, tapi dari kesediaan psikolognya juga mau nemenin terus apa enggak gitu. Jadi sekarang aku melihat diriku, as long as aku bersedia membantu klien-klienku, menurutku aku berhasil gitu loh. Dan sampai di kesadaran ini pun panjang banget perjalanannya. Adalah momen dimana aku ngerasa down, ada momen dimana klienku nangis, aku ikut nangis gitu ya, walaupun dia nggak tahu. Ada momen dimana kliennya keganggu banget, aku juga jadinya ikut keganggu sampai aku nggak bisa menangani klien lagi gitu. Jadi 1 minggu tuh aku bener-bener ngabisin waktu untuk diem aja kayak gitu. Jadi kayak ketransfer gitu ya energi negatifnya gitu. Kalau sekarang udah lebih bisa gitu. Aku nggak kebayang sih Kak, hari-harinya itu ngapain aja selain, kalau bisa dibilang orang-orang mungkin zaman sekarang ngomongnya jadi tempat sampah ya, betul, ya kan? Betul. Itu hari-hari berarti dengerin cerita gitu, mostly. Aku setiap hari ada klien konseling secara online, itu tuh aku maksimal 4 orang satu hari. Di tengah-tengah itu aku biasanya juga ngonten, kemudian aku nyiapin buku dan segala macam, kemudian bikin laporan dan segala macam. Menjalaninya itu tuh kalau aku lagi capek banget, apalagi kalau kita cewek itu kan kita ada hari-hari tertentu ya, dimana kita mood kita lagi down karena kondisi kita yang lagi datang tamu dan segala macam, itu kan berpengaruh banget. Capek banget gitu, kayak aduh boleh gak sih aku gak usah konseling hari ini gitu ya. Boleh gak? Iya, kayak aku yang mau cerita gitu. Boleh gak sih di reschedule kayak gitu. Tapi ternyata ketika sudah dilakukan, ketika aku melihat klien ini tuh udah mempersiapkan waktu benar-benar gitu ya untuk kayak ketemu, untuk cerita. Dan ternyata ketika selesai itu aku happy banget ngejalaninnya gitu. Jadi sampai sekarang aku gak bisa membayangkan kalau hari-hariku tanpa konseling tuh kayaknya kosong banget. Hampa ya, gitu, karena udah kebiasa. Betul. Jadi melelahkan memang mendengar cerita orang gitu, apalagi ketika kapasitas kita juga lagi penuh, kalau kita juga lagi capek, lagi ada masalah. Cuman aku menemukan salah satu cara untuk aku nge-charger diriku itu adalah dengan konseling gitu. Dengan menjadi konselor gitu. Jarang loh, karena biasanya orang-orang habis dengerin sampah dari orang lain, aduh gak bisa, mending aku diem dulu, gak usah ngomong, semuanya diem. Betul, kan ada yang kayak betul, gitu. betul. Terus Dika, aku tuh penasaran karena tadi kakak ada sebut juga art terapi, bedanya apa sih sama yang psikolog biasa gitu? Jadi sebenarnya karena psikolog itu kan beda sama psikiater ya. Kalau psikiater itu kan memang dokter spesialis jiwa yang dia S1-nya itu tuh fakultas kedokteran. Jadi teman-teman yang datang ke psikiater itu biasanya dikasih obat gitu, penanganannya lewat obat. Kalau psikolog karena kita nggak punya dasar ilmu kedokteran, jadinya kita nggak bisa ngasih obat kan. Nah, yang bisa kita berikan untuk penyembuhan klien itu adalah lewat terapi-terapi. Terapi psikologi ini tuh banyak banget. Ada yang CBT, ada supportive terapi, ada empty chair, dan lain-lain. Termasuk salah satunya art terapi gitu. Semua psikolog sebenarnya, apalagi psikolog klinis gitu, sebenarnya didasari, dibekali gitu ilmu tentang art terapi dan juga terapi-terapi lainnya. Cuman memang seperti klien yang nggak bisa cocok sama semua psikolog gitu. Psikolog-psikolog ini juga punya kecocok-kecocokan sendiri terhadap terapi-terapinya. That's why ada nih psikolog yang memang mindfulness-nya yang bagus banget. Jadi dia bawa meditasi tuh enak banget gitu misalnya. Atau ada psikolog yang memang
pendekatannya itu lewat hipnotis gitu. Nah, aku salah satu pendekatan yang sangat aku gemari dan sepertinya cocok gitu ya untuk aku tuh art terapi atau terapi seni gitu. Itu ngapain aja Kak kalau art terapi? Biasanya sih aku painting. Jadi kita menggambar di kanvas atau kita mencoret-coret di kertas atau kita juga bisa juga main tanah liat gitu ya, clay kayak gitu. Gitu sih. Jadi art terapi melihat kita tuh bisa mengeluarkan stres kita, mengeluarkan masalah kita dengan kita membuat karya seni. Gitu. Karena biasa kan ada ya orang lagi pengen marah-marah tuh banting meja, Iya. marah-marah, Ngaku siapa? maki-maki teman-temannya gitu, atau jadi impulsive buying, jadi check out terus kayak gitu kan itu kayak agak kurang sehat ya Bun. Iya. Gitu, kayak merugikan gitu. Nah, art therapy ini salah satu media gitu. Jadi kalau kamu punya emosi yang gak menyenangkan, kamu mau marah atau kamu sedih atau kamu lagi kecewa, ya udah coba deh dicoret-coret, digambar gitu. Emosinya akan keluar dengan cara yang lebih sehat gitu. Jadi kalau dari kakak sendiri, kakak bisa tahu orang ini ngapain, ngerasain stres kah atau apa dari hasil karya dia yang dia buat? Betul. Oh, biasa kalau art therapy itu berapa lama Kak? Durasinya kalau aku biasanya untuk klasikal, untuk kita ramean kayak gitu tuh di 2-3 jam gitu. Tapi kalau untuk private session gitu biasanya 1,5 jam. Oh gitu. Gitu. Kalau ramean itu berarti berapa orang biasa ya bisanya? Hukuman paling banyak berapa ya? 60 peserta. Oh ya? 60 peserta, ya. Oh banyak banget. Jadi ramean gitu. Tak pikir jadi kayak kelas kecil gitu yang 7-8 orang. Bisa kecil-kecil juga. Nah, nggak tahu kenapa art therapy ini tuh salah satu turning pointku juga sebenarnya dalam karirku menjadi seorang psikolog gitu. Jadi kayaknya 2022 ya. Di bulan kesehatan mental 2022 Oktober tuh 2022 aku buatlah akun Instagram namanya psychologist.for.everyone gitu. Berangkat dari keresahanku karena nggak bisa dipungkiri ya, layanan kesehatan mental tuh mahal. Ya kan, untuk konseling dengan psikolog tuh mahal gitu. Sedangkan klien-klien yang punya isu kesehatan mental mungkin gak semuanya berduit gitu loh. Yang kemudian mungkin itu menjadi salah satu gap kali ya antara teman-teman yang punya keluhan tapi akhirnya dipendam, dibiarin aja, kemudian sakitnya jadi makin parah gitu, nggak cari bantuan karena mahal gitu. Akhirnya aku buatlah itu namanya Psychologist for Everyone dengan harapan bahwa layanan kesehatan mental, layanan psikologis itu tuh seharusnya idealnya memang untuk semua orang terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar gitu. Pada saat itu aku masih mahasiswi profesi, jadi aku belum official gitu ya sebagai seorang psikolog. Aku buka layanan konseling gratis gitu. Aku sebar dari Twitter ya. Dalam 3 bulan aku menghandle 150 klien apa ya. Gila, gitu. Dan banyak banget dan itu tuh mereka sangat memang dalam keadaan yang apa ya, mungkin ngerasa duit tuh kalau harus bayar segitu tuh better untuk makan gitu ya, atau kayak better untuk beli ditabung, beli keperluan keperluan pribadi gitu. Dan banyak juga klien-klien pada saat itu yang gratis itu tuh anak-anak sekolah gitu. Jadi dari situlah kemudian dimulai nih perjalanan karirku gitu dengan Psychologist for Everyone. Kemudian di 2023 aku sudah official gitu sebagai psikolog. Udah mulai berpikir kan, aku bikin rate berapa ya gitu ya untuk konseling. Kemudian emang dasarnya aku tuh nggak tega gitu kalau misalnya bikin rate-nya mahal. Walaupun standarnya kan udah ada gitu ya. Karena sekolah sebagai psikolog ini kan panjang, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Sama kayak dokter spesialis kan gitu. Harganya pasti beda gitu dibandingkan dokter umum. Nah,
Di internet, di zaman sekarang nih sebenarnya banyak banget juga layanan konseling yang ditangani oleh konselor dari S1. Gitu, karena anak S1 psikologi itu sebenarnya sudah boleh, tapi sekedar konseling aja, nemenin untuk cerita gitu, nggak boleh kasih terapi. Nah itu tuh mereka sudah membuka nih layanan di Instagram, dan ada rate-nya juga gitu mereka kan. Terus aku berpikir, aku bikin rate berapa ya gitu. Kalau aku bikin rate yang setara kayak psikolog, ada aja kliennya, tapi berarti tidak sesuai dengan visi misi yang mau aku bangun gitu dengan kan Iya betul, mau membantu semua orang gitu, Psychologist for Everyone. Akhirnya aku bikinlah itu rate-nya cukup rendah gitu, cukup rendah. Kalau sekarang satu sesi itu untuk yang umum 75.000 per jam. Kalau student 35.000 per jam. Kalau psikolog lain dengan karir yang udah 2 sampai 3 tahun gitu ya, kayak aku tuh sudah di angka 250.000 ke atas. Kakak itu murah banget. Gitu. Kakak itu nggak sayang buat kemurahan. karena sebenarnya banyak aku mendapat kayak gini gitu, dan mungkin di sisi lain psikolog-psikolog yang sudah berkarir mungkin jadi ngerasa aku merusak harga pasar dan lain sebagainya kayak gitu ya. Cuman visi aku betul gitu. Aku memang nggak bisa gitu kalau untuk 150 orang masih nggak apa-apa. Anak-anak zaman sekarang willing banget buat beli kopi. Betul, yang sebenarnya sehari bisa habis berapa? 35.000 tuh sebenarnya untuk anak zaman sekarang tuh udah kecil banget sebenarnya gitu. Cuman ya semoga nanti kita bisa revisi. Abis ini revisi 150. Gitu. Soalnya gimana ya Kak? Karena gini, aku melihat Kakak itu dengan tulus mau membantu orang gitu. Aku takut amit-amit ya disalahgunakan dengan orang yang kayak udahlah ambil murah-murah aja, tapi tidak melihat value dan visi Kakak yang emang benar-benar aku mau ngebantu orang gitu loh. Dan aku ngelayanin kamu tuh nggak cuma sekedar dengerin toh, aku ngasihin art terapi dan segala macam. Revisi ya Kak abis nih. Tapi dengan rate yang sekarang puji Tuhannya gitu ya, PFE itu klien konselingnya itu sudah sampai 700 klien kita tangani, dan itu aku sendirian. Kakak nggak gitu. capek? Aku sendirian, aku happy. Sumpah? Aku nggak bisa bilang aku nggak capek ya gitu. Aku capek tapi aku happy banget. Kayak Gitu. ada rasa achievement yang kayak wah ini nggak satu ya, mungkin nggak semua orang bisa dapetin rasa achievement itu, dan aku bisa bilang berkat Tuhan Betul, sih ya. betul. Kita pelayanan lewat situ. Betul. Humanity service-nya lewat situ. Gitu. Sekarang aku sudah ngerti. Paham kan? Paham. Gitu. Jadi aku merasa gitu ya bahwa pendapatanku gitu, kalau kita ngomongin gitu ya, aku tidak berharap pendapatanku tuh dari konseling gitu. Aku percaya karena banyak banget itu yang tadi aku bilang, Psychologist for Everyone ini jadi turning point-nya gitu, karena PFE sekarang itu tuh baru ulang tahun kedua Instagramnya. Followersnya tuh udah sampai 130.000 orang. Wow. Gitu. Banyak banget orang yang tahu PFE. Banyak banget orang yang kemudian nge-DM tuh merasa tertolong, merasa terbantu karena PFE. Nah, dari PFE ini juga aku jadi mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan platform-platform kesehatan mental di Indonesia tuh yang udah jauh lebih besar gitu. Misalnya ibunda.id, mereka bahkan udah punya aplikasi sendiri. Kemudian kolaborasi sama Calm yang mereka juga udah punya aplikasinya sendiri. Kemudian karena PFE aku jadi beberapa kali diundang untuk jadi narasumber, entah itu di corporate gitu ya, di perusahaan, atau justru di universitas. Kayak kemarin aku baru dari Visip UI, baru ada undangan lagi dari Ilkom UI kayak gitu loh. Jadi aku tuh percaya kalau kebaikan itu tuh nggak akan membuat kita tuh jadinya miskin gitu. Jadi itu service yang aku berikan untuk teman-teman kayak gitu, dan kemudian orang-orang baik lainnya itu juga akan memberikan kebaikan yang sama, bahkan berkali lipat gitu loh untuk aku. Gitu. Sekarang aku ngerti kenapa.
Gitu. Oh. Makanya aku juga masih sendiri kan, PFE-nya tuh aku masih tanganin sendiri karena akan PR untuk aku menyamakan value ini gitu loh sama psikolog-psikolog lain yang mungkin mau bergabung gitu di PFE. Karena mungkin nggak semua orang ya mungkin kan punya value ini gitu dan PR banget untuk menemukan orang-orang ini. Semoga one day kakak dapet tim yang value-nya sama ya, visinya sama. Amin. Amin. Terus ngobrol-ngobrol tadi kayaknya kakak Psychologist for Everyone. Itu ada bukunya kan yang Let's Journaling Psychologist for Everyone. Itu gimana sih ceritanya kakak bisa luncurin sebuah buku gitu, dan itu kapan kok bisa? Itu sebenarnya buku kedua. Oh. Buku pertama tuh aku udah rilis di bulan Januari, iya. 2002. Januari 2023. Judul bukunya itu Point of View. Nah, di buku itu beda sama buku yang sekarang. Buku yang pertama itu tuh banyak tulisan gitu, banyak cerita. Karena judulnya Point of View, jadi di buku itu tuh juga ngejabarin gitu ya berbagai sudut pandang. Termasuk kita banyak banget yang ngerasa kalau kita anak sulung atau kita anak tengah atau kita anak bungsu, kita yang paling menderita gitu di keluarga gitu ya, kayak oke, ada yang relate nih gitu. Kayak aku tuh anak sulung tuh aku capek banget ya, semua beban ditaruh di pundakku kayak gitu. Atau kemudian anak tengah jawab, ih masih mending ya kamu dikasih beban, aku tuh justru nggak dianggap gitu kan kalau di keluarga. Kemudian dibalas nih sama anak bungsu, kalian mah enak selalu ngira aku dimanjain, tapi aku tuh jadinya merasa tidak dipercayai loh gitu. Jadi sebenarnya kan setiap masalah yang kita punya, kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Nah, isi bukunya tuh kurang lebih kayak gitu. Jadi aku jabarin nih kalau jadi anak sulung kayak gimana, jadi anak tengah kayak gimana, jadi anak bungsu kayak gimana. Kemudian banyak juga sekarang kita membanding-bandingkan diri kayak, ih cewek udah usia segini tuh kenapa belum nikah gitu ya. Di buku itu ada juga nih cerita tentang cewek usia muda yang udah menikah. Kemudian ada juga nih cerita dari cewek usia yang sama tapi lagi berkarir. Jadi supaya kita tuh punya sudut pandang yang lebih luas gitu loh dalam kita melihat tahu ya, dunia luar tuh kayak kehidupan. gimana. Betul. Jadi jangan cuma ngelihat lu enaknya doang. Betul, dan ngelihat kita yang paling gak enak gitu loh, dan orang yang paling enak, padahal kan realitanya gak kayak gitu. Itu buku pertama. Kemudian tawaran untuk yang buku kedua ini sebenarnya aku udah dapet di setelah aku launching buku pertama itu. Tapi kemudian aku ulur dulu karena aku baru aja nih selesai gitu. Jadi aku mau merayakan dulu lah gitu ya buku pertama. Kemudian akhirnya proses penulisan buku kedua ini tuh dimulai di bulan Juni Juli gitu. Dan ini udah finishing, udah selesai. Berbeda sama buku pertama, buku kedua ini tuh isinya kosong gitu ya, untuk kita isi. Untuk nanti teman-teman bisa isi nih journaling di situ karena aku kan art terapis, jadi di situ juga akan diajak untuk melakukan terapi seni lewat buku itu. Semoga rilisnya bisa bulan Desember. Amin, amin. Jadi ngebantu banyak orang ya. Betul. Apalagi akhir-akhir ini tuh marak, bukan akhir-akhir nih sih, kayak anak-anak segenerasi aku itu kayak mostly semuanya punya penyakit mental. Betul. Ya. Terus makin paham. Iya, jadinya kayak wah aku butuh, bukan. Jadi kalau orang ke psikolog itu bukan sesuatu yang kayak dia habis dari psikolog kan, kalau dulu betul. ih ini orang nggak sehat nih gitu. Betul. Tapi Kak, aku jadi lupa mau nanya apa. Ingat dulu. Nih aku mau nanya, dari yang segala kasus yang udah Kakak handle, yang paling aku bisa bilang sorry ya, mungkin yang paling parah yang menurut Kakak kayak agak berat gitu tuh bagian apa biasanya? Mereka ngapain, ngalamin apa gitu. Kalau sekarang kan kayaknya mental health itu udah terlalu general ya. Dikit-dikit mental health gitu. Yang paling berat tetap ketika mereka udah nyerah sama hidup.
gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Anak muda. Betul, yang kemudian saking desperate-nya dia menghubungi aku gitu ya. Subuh-subuh gitu, dan entah kenapa pada saat itu aku kebetulan lagi bisa gitu, aku lagi standby di handphone. Dia udah siap-siap mau lompat gitu dari rumah, udah siap-siap mau menyelesaikan hidupnya gitu ya, menyelesaikan rasa sakitnya gitu. Kemudian ya udah kayaknya kita via telepon, aku berusaha untuk temani, aku tenangi, dia nangis gitu, jadi aku temenin tuh dari sekitar kayaknya jam 1:30 sampai jam 3:30. Gila. Gitu, menenangkan, paling nggak udah agak terang, baru kemudian aku merasa dia udah tenang gitu ya, kemudian aku selesaikan gitu teleponannya gitu, dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri malam itu. Ih, Gitu. parah banget. Itu Cewek atau siapa? cowok Kak, yang Cewek. biasa? Wow. Tapi makin kesini tuh klien-klien konselingku makin banyak juga yang cowok. Gitu. Nah, kalau Jadi cewek kan happy. kayaknya kita udah sama saling ngerti ya Kak ya. Tapi kalau cowok biasanya apa nih masalah-masalah, mungkin relate dengan abang-abang kita yang di belakang ini. Yang ini dibalik kamera layar, ya. Tapi muka-mukanya nggak kelihatan sih. Kayaknya pintar menutupi sebenarnya ya. Sepertinya begitu. Kalau cowok banyak banget sebenarnya masalah cowok itu tuh karena stigma dan culture kita di Indonesia yang memaksa mereka untuk Aku harus serba bisa. tangguh, kuat, nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngerasa ini itu gitu. Padahal ya manusia sedih-sedih aja gitu kan. Mau nangis aja gitu, tidak kemudian mendefinisikan level kekuatanmu dan level ketangguhanmu kayak gitu. Jadi beberapa klien cowok yang konseling ke aku tuh masalahnya ya sebenarnya berkutat di karir, keluarga, kemudian juga kebingungan terhadap masa depan. General sebenarnya, cuman yang aku highlight gitu di situ ketika konseling ternyata mereka bisa kok seterbuka itu gitu. Jadi mereka bisa juga kok yang kayak menitikkan air mata, bisa juga yang kayak duh kan jadi nangis nih gue kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau diberikan space yang aman, mereka bisa loh sebagai manusia utuh kayak gitu kan. Dan ternyata dengan menyediakan tempat itu aja mereka udah ngerasa jauh lebih baik gitu. Jadi kayak ada tempat di mana mereka bisa cerita dengan jujur gitu. Itu aja sudah membantu mereka banget. Aku dapat satu poin nih. Ini karena yang ngalamin cowok ya, mostly itu anggo-anggo. Jadinya kayaknya aku merasa, ini mungkin pemahamanku ya. Bisa jadi dia cowok mungkin tumbuh di lingkungan atau berada di lingkungan yang tidak memberikan space itu. Betul. Nah, yang nonton ini yang harus setidaknya at least harus sadar lah ya. Betul. Lingkungannya atau mungkin entah keluarganya, temennya atau mungkin pacarnya. Mostly pada ini sama pacar nggak sih Kak yang curhat itu kayak dia nggak punya pasangan hidup atau pasangan hidup dia yang kayak ada yang punya pacar, ada juga yang sudah menikah, tapi yang kemudian kita perlu pahami adalah mungkin gitu ya, dia juga tidak merasa aman gitu ya untuk cerita sama pacarnya gitu atau untuk cerita sama pasangannya karena stigma-stigma itu tadi gitu. Jadi mungkin agak ngerasa ego laki-laki tuh agak terluka gitu kalau misalnya curhat yang menye-menye gitu ya sama pasangannya. Jadi kemudian memilih untuk ya udah deh coba aku curhat ke psikolog aja gitu yang lebih aman lah ya. Aman gitu. Netral. Sama ini sih Kak, ini ngomongin, ini sebenarnya titipan dari anak-anak kantorku. Oke. Jadi akhir-akhir ini tuh sebenarnya aku ngasih mereka satu tes personality yang nentuin kita itu ada di sanguinis, korelis ya, korelis atau melankolis dan atau phlegmatis. Ini kakak pelajari juga nggak ya? Ada sangkut pautnya juga dengan wow. Betul. Cuman perlu dipahami dulu tuh karena manusia itu dinamis banget. Iya. Jadi apa yang mungkin teman-teman dapatkan nih di tes itu gitu ya, bahwa oh ternyata dia kecenderungannya melankolik atau kecenderungannya pragmatis dan segala macam.
itu tuh tidak kemudian mendefinisikan kamu secara keseluruhan. Karena kamu masih punya banyak lagi nih aspek-aspek dalam kehidupanmu gitu yang mempengaruhi juga gitu. Dan bisa saja hari ini karena kebetulan kondisinya lagi mellow gitu, that's why kamu jadi condongnya ke melankolis. Jadi dalam ilmu psikologi tuh kami tidak melihat manusia itu tuh pasti atau stagnan kayak gitu terus gitu. Selalu ada ruang untuk berubah, selalu ada ruang untuk dia itu akan bertumbuh gitu. Jadi apapun yang didapat, misalnya kamu ekstrovert nih, aku introvert, itu tuh hanya kecenderungan aja. Gitu. At some point ketika kita berada dalam kondisi pekerjaan, lingkungan, kita tuh sebenarnya bisa kok jadi ekstrovert. Yang introvert pun bisa kok sebenarnya membawa diri. Yang introvert bisa juga kok sebenarnya bersenang-senang di luar kayak gitu. Jadi enggak serta-merta kayak berarti kamu introvert, berarti kamu harusnya di kamar doang kayak gitu. Kalau kamu capek berarti kamu harus sendirian, enggak juga gitu. Gitu. I see. Ini titipan pertanyaan sama anak dari anak kantorku. Ada 2 nih titipannya. Biasanya nih, kan kita ngomongin tadi 4 personality itu ya. Dia nanya, tolong dong, biasanya orang yang paling sering kena mental health itu yang mana? Itu dia. Oke. Tidak ada jaminannya dari kepribadian itu. Tapi orang yang paling sering kena isu kesehatan mental, pertama biasanya karakteristiknya adalah berangkat dari lingkungan yang tidak ideal. Entah itu lingkungan keluarganya toksik, atau lingkungan relationship-nya toksik, atau lingkungan pekerjaannya toksik. Gitu. Kemudian yang kedua, dia punya pola pikir yang kurang sehat juga. Pola pikirnya itu tuh tidak adaptif. Misalnya pola pikirnya terlalu negatif. Pola pikirnya itu tuh selalu memprediksi yang buruk-buruk aja gitu ya. Pola pikirnya itu tuh selalu berprasangka jelek. Jadi kayak aku tuh kayaknya nggak disukai deh di kantor gitu. Duh, aku banget. Nah itu mau kamu tuh melankolik atau dan lain-lain sebagainya itu tuh tidak mempengaruhi gitu. Tapi pola pikirmu itu yang akan bikin kamu jadi lebih rentan untuk dapat isu mental health. Bagaimana kamu di keluargamu, bagaimana kamu di temanmu, itu yang lebih mungkin untuk membuat kamu tuh terkena isu kesehatan mental, bukan soal kepribadian kamu. Gitu. 2 poin tadi aku banget sih, Kak. Berarti harus perlu nih abis ini kita ngobrol-ngobrol, harus konseling. Iya nih, konselingnya bisa by Zoom kan? Kak? Bisa online. Soalnya habisnya Kakak pulang ke Jakarta, Kak, minggu ini ya. Betul, pulang ke Jakarta. minggu ini. Terus pertanyaan satu lagi nih, Kak. Yang nanya ini kebetulan orangnya sanguinis, ya kan? Biasa tuh terlalu positif lah di luar sana. Sampai dia tuh nggak bisa ungkapin rasa marah. Dia tuh nanya ke aku, tolong dong, kalau orang sanguinis tuh gimana ya cara ungkapin rasa marahnya? Dia pengen tahu itu. Oke. Manusia itu tuh harus seimbang. Jadi kalau marah, marahlah. Bukan kemudian marah berlebihan atau marahnya dipendam. Kalau sedih, sedihlah. Jangan sedihnya disimpan atau jangan sedihnya itu dilampiasin sampai berlebihan. Nah, kadang tuh kita nge-mention orang-orang yang sakit mental tuh orang-orang yang atas ya. Jadi kayak yang dia tuh marahnya berlebihan, sedihnya berlebihan, atau kayak happy-nya berlebihan gitu kan. Karena kelihatan. Kita jadi lupa nih sama orang-orang yang mendem ke bawah. Nah, perlu dipahami bahwa kalau kebahagiaan yang tidak bisa terekspresikan, itu kalau kita lihat lagi ke belakang mungkin ada kaitannya dengan lingkungan dia di keluarga. Jadi coba lagi diperiksa lagi gitu ya ke 2 poin tadi yang aku sampaikan. Dia gimana di keluarga? Selama ini dia kalau happy boleh nggak? Selama ini dia kalau mendapat sesuatu dia diapresiasi nggak? Dia boleh merayakannya atau tidak? Dan bisa jadi positif yang dia lakukan saat ini itu sebagai bentuk pertahanan diri. Karena udah banyak banget nih hal negatif yang terjadi di kehidupan dia. That's why dia banting setir. Yaudah deh, aku pokoknya ngelihat hal-hal yang positif aja sekarang. Tapi
ketidakmampuan dia mengekspresikan emosi itu tuh jadi pertanyaan. Kalau kamu benar-benar positif, kalau kamu mau happy atau marah atau sedih, itu tuh harusnya kamu bisa ekspresikan karena kamu berarti orangnya sehat nih gitu. Tapi kalau kamu mau marah tapi kamu nggak bisa, kenapa? Apakah kamu di rumah nggak diizinkan? Atau apakah kamu dulu pernah mengekspresikan kemarahan tapi kemudian dapat feedbacknya tuh yang kayak kurang menyenangkan, akhirnya nggak mau lagi gitu. Jadi kunci utamanya itu adalah satu dari keluarga, Betul. kedua pernah ada trauma atau tidak. Betul. Oke. Gitu. Mengetahui itu kemudian melakukan konseling mungkin ya gitu untuk kemudian tahu nih ini tuh diatasinya kayak gimana. Harus nonton nih orangnya. Habis ini deh. Gitu. Kita udah ngobrol lumayan panjang ya Kak ya. Dan melihat karir kakak dari dulu sampai sekarang yang aku bisa bilang cita-citanya benar-benar nyambung nih, relate banget dengan karir yang kakak lagi jalanin. Role model kakak siapa sih? Siapa ya? Kayak tahu-tahu tiba-tiba datang begitu saja, atau mungkin dari pojok kakak. Enggak sih. Role modelku I don't have any sih. Kalau untuk karir ini ya gitu. Karena aku juga aku nggak punya kakak yang kemudian bisa aku jadikan Patokan ya? patokan. Aku punya mama yang dia itu wanita hebat yang berkarir. Tapi aku tidak serta-merta kemudian menyerap itu doang kayak gitu. Enggak ada spesifik satu individu atau satu woman gitu ya in my life. Tapi role modelku tuh adalah setiap perempuan sebenarnya yang bisa tahu keberhargaan dirinya dan itu tuh tidak bergantung dengan orang lain gitu. Jadi aku happy banget entah itu ibu rumah tangga atau ibu karir, entah itu single mom, ataukah ini wanita yang kemudian memutuskan tidak menikah, memutuskan untuk tidak punya anak. Itu yang kemudian jadi patokanku sih gitu. Dan aku banyak banget bertemu dengan klien-klien kayak gitu. Oke. Gitu. Kakak tahu nggak? Selama kita ngobrol, aku berasa kayak dikotbahin. Karena mana hari Minggu ya. Hari ini aku rekap itu. Terus kayak ternyata relate ya dengan yang khotbahnya. Kok makanya kayak ya itu ya, berkat lah ya. Betul. Makanya dari yang kita ngomongin red sampai akhirnya ke value, sampai akhirnya aku ngerti jadinya. Kita sudah di penghujung ya, tidak terasa. Tidak terasa. Goals kakak dong ke depannya apa nih? Luncurin buku baru mungkin. Buku baru semoga ini sebenarnya tuh PFE itu dihubungi lagi sama penerbit lain gitu yang kemudian nanya mau terbitin buku nggak kak gitu. Cuman kayak nanti deh gitu ya. Tapi semoga nanti itu kita bisa menerbitkan buku lagi yang lain yang semoga bisa memenuhi kebutuhan teman-teman juga gitu ya, terutama terkait isu kesehatan mental. Tapi goalku yang paling terutama adalah semoga layanan kesehatan mental tuh bisa diakses oleh semua orang, semudah kalau kayak orang-orang tuh ke UGD. Oke. Gitu. Dan itu PR-nya masih panjang banget karena jumlah psikolog di Indonesia tuh masih sedikit banget gitu loh dibandingkan jumlah jiwanya. Gitu. Jadi PR-nya masih panjang banget. Lebih banyak yang nggak sehat ya. Lebih banyak yang nggak sehat. Tapi itu kita yang membantu tuh lebih sedikit gitu. Jadi agak susah. Tapi semoga kelak bisa. Amin. Dan semoga isu kesehatan mental, pergi ke psikolog, ke psikiater itu bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu, bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan gitu, tetapi menjadi sesuatu untuk yang dilakukan untuk perubahan diri. Jadi sama kayak orang mau nge-gym, orang kemudian
pilates gitu kan untuk kesehatan diri. Jadi kan nggak perlu tunggu sakit dulu ya baru ke gym kan. Iya, Justru kita ke gym tuh kan supaya kita makin kuat, supaya kita makin berotot, makin tangguh gitu ya. Semoga kayak gitu juga nih orang-orang ke psikolog psikiater, jangan tunggu sakit tapi untuk preventionnya, untuk pencegahannya. Amin. Gitu. Last but not least, promosi kakak. Oke. Aku mau promosiin apa ya? PFE-nya? Oke, untuk teman-teman mungkin yang mau belajar tentang art terapi, teman-teman penasaran gimana sih menggunakan art terapi untuk pemulihan jiwa, untuk pemulihan isu-isu yang ada di dalam diri, teman-teman boleh cek Instagram @psychologist.for.everyone. Aku juga menyediakan layanan konseling online. Aku juga menyediakan worksheet dan juga e-book yang bisa teman-teman akses. Semuanya nanti teman-teman bisa langsung klik link di bio di Instagram itu. Gitu. Oke, ini buat yang udah merasa mungkin kayak, aduh aku punya tekanan kerja nih, aduh bosku kayak gini nih, aduh yang ngomong tuh bosku katanya. Oke guys, jangan lupa cek IG-nya karena udah lah ya, nggak usah malu lah kalau misal punya masalah, sharing aja lah ya. Betul, nggak apa-apa, semua manusia juga punya masalah, bukan Iya. sesuatu yang aneh. Betul. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. See you di next BTS. Dadah. Bye bye.